Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah 2 minggu ini libur semester. Sekarang kita kembali lagi untuk memulai pembelajaran. Qadarullah, rencananya kita akan melakukan tatap muka pada semester genap. Namun apa daya, Allah yang berkehendak sehingga kita masih melakukan pembelajaran via daring. Jadi untuk di kelas 11 peminatan kelas MIA semester genap itu sesungguhnya kita mestinya sudah masuk ke dalam bab lingkaran. Tetapi karena memang pada pandemik COVID-19 ini yang diutamakan adalah kesehatan, maka target kurikulum tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu Pak akan lanjutkan kekurangan materi pada semester ganjil, yaitu tinggal sisa rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan untuk sinus dan kosinus. Maka hari ini Pak akan upayakan kita akan selesaikan untuk hutang pada semester ganjil kemarin. Jadi materi kita adalah rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sin dan kosinus. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah bahwa setelah ini diharapkan peserta didik dapat menurunkan dan menggunakan rumus perkalian ini, jadi penjumlahan maupun pengurangan dari sinus dan kosinus, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus ini. Jadi kita mulai dengan yang pertama adalah rumus konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti yang kita sudah pelajari di awal di semester ganjil, bahwa kita punya rumus ini ya, kita punya rumus kalau sin gitu ya, sin alfa ditambah beta, nah ini kemarin kita singkat dengan si kokosi begitu ya. Jadi ini kan jawabannya adalah sinus alfa si ko ya, cos beta. Kalau sin kan plus, tetap plus ya. Ini cos si ko ini tetap alfa, dan si lagi sinus beta gitu ya. Sementara untuk yang sin, alfa min beta, sama, hanya yang membedakan adalah tanda. Jadi sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, ini sebagai pengingat, reminder dalam bahasa kerennya, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari dapat membantu kamu melancarkan atau mempermudah kamu dalam meraih cita-cita di masa yang akan datang. Silakan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Lalu timbul pertanyaannya, kenapa kok rumus konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan kok yang muncul rumus ini gitu ya? Karena dalam hal ini rumus penjumlahan dan pengurangan ini berkaitan dengan rumus perkalian hanya melibatkan sin dan kosinus. Jadi kita tidak akan melibatkan tangan. Jadi sin dengan sin, cos dengan cos begitu ya. Atau sin dengan cos. Jadi hanya sin dan cos. Nah, ketika dia mengatakan judul kita adalah penjumlahan, maka tentu ini kita akan jumlahkan. Ya, jadi kita akan jumlahkan gitu. Oke. Nah, jumlahkan. Baik. Sekarang ingat konsep penjumlahan itu. Penjumlahan bisa dilakukan kalau barangnya sama. Contoh misalnya 2 bebek gitu ya, ditambah 3 bebek. Nah ini 7 bebek. Bisa dihitung. Jadi B-nya ini yang disebut sebagai variabel itu harus sama dalam hal penjumlahan. Begitu pula dengan pengurangan. 5 bebek misalkan dikurang 2 bebek begitu ya. Maka ini sama dengan 3 bebek. Dalam matematika sering disimbolkan dengan X, Y, dan Z. Itu namanya variabel atau peubah. Nah sekarang kalau kita perhatikan, kalau seandainya 2 bebek ditambah 3 ayam, nah ini tidak bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Jadi kita sebutkan bukan 5 bebek ayam, tidak bisa. Tetap 2 bebek ditambah 3 ayam. Gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan dalam operasi penjumlahan itu kalau variabelnya sama. Ingat saja bebek dengan ayam. Tapi jangan tabung lain. Malu kita menghitung aljabar tapi dengan membayangkan bebek dan ayam. Baik, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan dulu, ketika dia menginginkan penjumlahan, kamu perhatikan ini yang disebut, anggap saja ini sebagai bebeknya tadi ya.
variabelnya. Nah, ini kan beda. Kalau beda, berarti ini tidak bisa dijumlahkan. Maka hasilnya tetap. Jadi hasilnya tetap. Jadi di sini hasilnya tetap sin alfa ditambah beta ditambah ini operasi hitung yang tadi. Nah, ini ya, ini plus, tetap plus. Di sininya tetap sin alfa min beta, begitu ya. Nah, jadi kalaulah variabelnya berbeda, maka hasilnya tetap, begitu ya. Nah, sekarang lihat ini, sin alfa cos beta, sin alfa cos beta sama nih. Sama. Kalau kita anggap bebek, berarti bebek tambah bebek berarti 2 bebek kan begitu. Nah, 2. Nah, siapa bebeknya? Bebeknya ini tadi. Sin alfa cos beta. Sampai sini nyambung ya. Nah, berikutnya apa nih? Berikutnya plus minus. Nah, plus minus. Jadi kalau plus ditambah minus, jadinya apa? Tergantung ya. Ini kan 1 nih, bebeknya 1, ini bebeknya 1. Berarti 1 bebek dikurang dengan bebek yang lagi. Kalau kita buat dalam variabel kan begini. Bebek ditambah, nah begitu kan. Definisi ketika menjumlahkan dengan bilangan negatif itu sama saja dengan begini. Nah, habis ya? Ya, begitu. Atau sama saja dengan misalnya 2 ditambah min 1. Nah, ini kan sama saja dengan ditulis 2 min 1. Maka jawabannya 1. Itu kenapa hasilnya adalah ketika cos alfa sin beta ditambah dengan negatif cos alfa sin beta, maka jawabannya adalah 0. Kita tulis ya. Kita tulis supaya kamu paham. Nah, berarti ini plus 0. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah kalau kita tulis ulang sini ya. Oke. Berarti ini kan tadi rumus konversi perkalian ya. Berarti yang akan ditulis terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi kita tulis bahwa 2 sin alfa itu cos beta, ini tambah 0 tidak usah ditulis ya, sama dengan, nah ini hasilnya. Hasilnya adalah sin alfa plus beta ditambah dengan sin alfa min beta. Nah, ini yang disebut sebagai rumus konversi perkalian dari rumus konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kita lanjutkan, mari perhatikan bahwa di sini ada angka 2, di sini ada angka 1. Kalau kita kasih kurung, nah begitu ya. Maka di sini ada angka 1. Berarti perbandingannya 2 banding 1. Nah, walaupun tertulis rumus yang kita temukan adalah 2, lalu perbandingannya adalah 1, maka ini pun berlaku untuk seluruhnya. Maksudnya Pak, ketika dia, asalnya di sininya 4, ini 4 sinus alfa cos beta, maka kamu harus tahu di sini mesti 2. Nah, begitu. Tambah sin alfa min beta dalam kurung. Kok begitu, Pak? Ya, karena perbandingannya kan 2 banding 1. Jadi kalau di sini 2, di sini 1, maka di sini 4, di sini 2. Anda cukup bagi muncul 1 ini 2 bagi 2. Jadi muncul 2 ini dari mana? 4 bagi 2. Kalau 6, berarti di sininya 3. Nyambung ya. Kalau di sininya min 4, maka di sininya min 2. Nah, kalau dia sin alfa saja, misalkan sin alfa saja lalu cos beta saja. Ingat kan perbandingannya tadi kan? Ya. Ini tadi didapat dari mana? Dari ini dibagi dengan ini, ya. Berarti apa namanya? Dapat angka 1 ini kan 2 dibagi 2. Nah, ini ya. Kita tulis ini 2 bagi 2. Nah, jadi yang bagian sebelah sini itu dibagi dengan 2 terus gitu ya. Yang sebelah sini tuh yang ini dibagi dengan 2 terus. Kalau kita buat rumus, kalau ini dianggap sebagai A, maka ini A per 2. Kita tulis ya. Kalau ini kita anggap sebagai, jangan A ya, nanti kalau A, oh iya betul, A sajalah. Karena di sini pakai alfa. Jadi A ini kita buat warna merah. Biar paham. Jadi kalau angka di depan ini, koefisien di depan ini, nanti yang di sebelah sini itu mesti A per 2. Nah, begitu ya. Kita buat rumusnya. Ini sin alfa tambah beta plus sin alfa min beta gitu. Tapi ini punya keseluruhan gitu ya.
Maka ketika di sini hanya sin alfa cos beta, maka kan ini 1 nih, ya kan? Yang sebelah sini kan rumusnya A per 2 nih. Oh, berarti 1 bagi 2, maka di sini setengah begitu. Sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Sampai sini nyambung ya. Jadi walaupun kita ketemunya cuma 2 di sininya, nanti yang diingatkan cuma 2, tetapi setiap penyelesaian soal Anda harus paham bahwa ketika 2 ini bandingnya 2 banding 1, maka untuk menentukan sisi yang sebelah kiri itu cukup A per 2. Ini rumusnya ya. Nah, atau contohnya tadi untuk mendapatkan ini 2 bagi 2, untuk mendapatkan 2 berarti 4 bagi 2, dan untuk mendapatkan setengah adalah berarti 1 dibagi 2. Nanti tanyakan saja kalau seandainya kurang paham. Begitu ya. Nah, maka fokus kita adalah di 2 sin alfa cos beta. Ya. Kita lanjutkan sekarang untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tadi ini penjumlahan, maka yang berikutnya adalah pengurangan. Berarti sin gitu ya. Mana tadi? Ini. Maka yang berikutnya adalah sin alfa plus beta. Lalu di sininya sin alfa min beta gitu. Berarti ini sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Lalu di sini sin alfa cos beta, di sini min cos alfa sin beta. Kalau tadi kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan. Oke. Sama tadi konsepnya bahwa ketika variabelnya berbeda, maka ini tidak bisa dijumlah atau tidak bisa dikurang, berarti hasilnya tetap. Jadi enak kan, 3x tambah 4y, ya itulah hasilnya 3x tambah 4y. Di matematika itu gampang. Tidak melulu minta hasil akhir yang berbeda dengan soal. Ada soal yang jawabannya soal itulah gitu ya. 4x dikurang 5y, ya sudah jawabannya 4x min 5y. Jadi dalam hal ini, maka jawabannya adalah sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang sama, nah ini sama nih. Kalau sama berarti hasilnya 0. Gitu kan. Anggap sajalah ini 1, atau anggap saja ini bebek 1, ini bebek 1. Jadi 1 dikurang 1, habis saja ya, 0. Nah, yang ini kalau kita sederhanakan penulisannya adalah misalnya B, ini B ya, kita anggap B, dikurang, ini operasi hitung yang ini, B satu lagi yang ini, min juga ya. Jadi ini kita kasih nih ke warna merah. Jadi pengurangan yang ini ada di sini. Nah, satu lagi pengurangan yang hitam ini dari sini. Nah, dalam matematik ketika B dikurang bilangan negatif, maka berubah menjadi B plus B. Maka jawabannya 2B. Maka ini hasilnya adalah plus walaupun pengurangan. Kenapa? Karena tadi negatif pengurangan ketemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya jadi positif. Maka ini plus, jadinya 2 cos alfa sin beta. Ya, maka karena sesuai tadi konversinya ke konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan, ini penjumlahan, maka kita lanjutkan ke pengurangan. Berarti yang ditulis dulu adalah yang perkalian. Sehingga ini kalau kita tulis, ini kita hapus ya. Jadi sudah dijelaskan pakai rumus ini, baik. Nah, ini kita hapus. Cukup itu. Ini kita hapus. Nah, pedomannya sudah. Nah, sekarang kita masukkan yang jawaban kita tadi. Yaitu apa tadi? Tuh, 2. Ini ya. Atau yang merah saja lah. Biar seragam. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Tadi. Tuh, 2 cos alfa sin beta sama dengan nih ya, sama dengan sin alfa plus beta dikurang dengan sin alfa min beta.
Dan ini juga berlaku ketika 2 di sini 1, ketika 4 di sini 2, ketika 1 di sini setengah. Sama seperti rumus ini ya. Jadi A per 2 juga ya. Jadi 41. Habis ini kita flashback lagi, kita jelaskan lagi bahwa ketika dia 2 sin alfa cos beta, perkalian ini konversi ke penjumlahannya adalah di penjumlahan, maka sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Ketika perkalian dikonversikan ke pengurangan, maka sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Nah, ini yang merupakan konversi perkalian ke penjumlahan dan pengurangan untuk sin ya. Untuk sin kita masih ada yang cos ya. Kita tutup dulu ini. Nanti kita lanjutkan untuk part yang kedua, berarti ini kita anggap sebagai part 1 ya. Jadi ini kita tulis sebagai part 1.